Minak Jinggo lahir dari keturunan bangsawan Blambangan yang masih memiliki darah Majapahit. Ayahnya, seorang panglima perang lokal, mendidiknya sejak kecil dalam ilmu keprajuritan dan tata krama kerajaan. Ibunya adalah perempuan bijak yang selalu menanamkan nilai kesetiaan dan keberanian di dada putranya. Sejak usia muda, Minak Jinggo telah menunjukkan keistimewaan. Tubuhnya menjulang lebih cepat dari anak-anak sebayanya. Dalam setiap latihan silat, ia tak pernah terkalahkan. Bahkan guru-gurunya pun kewalahan melatihnya. Ia menyerap ilmu dengan cepat, tidak hanya ilmu fisik, tetapi juga pengetahuan tentang politik, pemerintahan, dan filosofi Jawa kuno. Nama aslinya adalah Pati Wiroguno, namun gelar Minak Jinggo diberikan karena kegagahannya dan warna kemerahan pada wajahnya yang membuat orang menyamakannya dengan tokoh pewayangan berwajah jingga. Blambangan saat itu merupakan daerah perbatasan yang rawan pemberontakan, dan Minak Jinggo dipilih menjadi adipati karena ketegasannya. Sebagai wilayah paling timur dalam kekuasaan Majapahit, Blambangan adalah daerah yang rawan. Banyak pelarian politik dan pemberontak dari kerajaan bersembunyi di sana. Namun di tangan Minak Jinggo, wilayah itu berubah menjadi tanah yang kuat, teratur, dan disegani baik oleh kawan maupun lawan. Minak Jinggo membentuk pasukan khusus yang disebut prajurit Surageni, pasukan yang tidak hanya menguasai ilmu perang, tetapi juga pengintaian dan siasat. Mereka berlatih siang dan malam di kaki Gunung Ijen. Dalam waktu 3 tahun, pasukan ini menjadi salah satu yang paling ditakuti di kawasan Timur Jawa. Blambangan tumbuh menjadi pusat perdagangan dan pertahanan. Banyak pedagang dari Bali, Bugis, dan Makassar singgah dan berdagang di pelabuhan Lampon dan Teluk Banyuwangi. Minak Jinggo menerapkan pajak yang adil, menjamin keamanan jalur laut, dan memperkuat aliansi dengan kerajaan-kerajaan kecil di sekitar Selat Bali. Pada awal pemerintahannya, Minak Jinggo masih menjalin hubungan baik dengan Majapahit. Ia bahkan beberapa kali menghadiri upacara kenegaraan di Istana Wilwatikta dan membawa upeti tahunan. Para petinggi Majapahit mengakui kekuatan dan kecerdikan Minak Jinggo dalam mengelola wilayah perbatasan. Namun ketegangan mulai muncul ketika kekuasaan Majapahit melemah pasca wafatnya Raja Hayam Wuruk. Perebutan takhta antara Brewirabumi dan Wikramawardhana memecah belah elit kerajaan. Minak Jinggo merasa tidak lagi memiliki rujukan kekuasaan yang layak ditaati. Majapahit mulai kehilangan kendali atas daerah-daerah luar. Di tengah kekacauan itu, Blambangan menjadi semakin mandiri. Minak Jinggo tidak menyatakan pembangkangan secara resmi, namun sikapnya semakin keras terhadap perintah dari pusat kerajaan. Ia enggan lagi mengirim upeti dan mulai memperkuat pertahanan perbatasan. Dalam perjalanan menuju Lumajang untuk menengahi sengketa antar desa, Minak Jinggo bertemu dengan Dyah Ayu, putri seorang bangsawan dari keluarga Arya Wiraraja. Kecantikan dan kecerdasannya segera menarik hati sang adipati. Dyah Ayu dikenal pandai membaca lontar dan piawai memainkan gamelan. Mereka berdua sering terlibat diskusi panjang tentang masa depan Blambangan, keadaan Majapahit, dan mimpi-mimpi tentang tanah Jawa yang damai. Minak Jinggo menemukan ketenangan dalam kehadiran Dyah Ayu. Berbeda dari dunia politik yang penuh intrik dan pengkhianatan, 5 bulan setelah pertemuan pertama, mereka menikah dalam upacara besar di Pura Luhur Giri, disaksikan oleh para tetua Blambangan dan utusan dari Bali. Rakyat bersukacita menyambut Dyah Ayu sebagai permaisuri Blambangan. Ia kemudian dikenal sebagai Ratu Gendis, penyejuk jiwa sang adipati. Namun kebahagiaan itu tak berlangsung lama. Dari barat, Majapahit kembali bangkit dan mengirim utusan untuk menagih kembali upeti yang tertunda. Kali ini, utusan datang tidak hanya dengan pesan, tapi juga dengan ancaman terselubung. Ia membawa pasukan pengawal dan sikapnya arogan di hadapan rakyat Blambangan. Minak Jinggo menahan amarahnya. Ia mengundang utusan itu ke pendopo untuk menjelaskan sikapnya. Blambangan bukan pemberontak, katanya. Kami hanya menunggu kepemimpinan Majapahit yang pantas ditaati. Kami tidak tunduk pada kekuasaan yang terpecah. Utusan itu tersinggung dan kembali tanpa hasil. Beberapa minggu kemudian, muncul kabar bahwa Majapahit memerintahkan pembentukan koalisi untuk menundukkan Blambangan. Minak Jinggo segera mengumpulkan dewan perang dan memerintahkan penguatan benteng di sekitar perbatasan. Ia tahu, pertempuran besar akan segera dimulai. Dalam malam sunyi di puncak Gunung Raung, Minak Jinggo melakukan tapa brata. Ia memanggil arwah leluhurnya dan memohon petunjuk. Dalam mimpinya, ia melihat seekor harimau putih muncul dari arah laut, membawa cahaya dan menyerahkan sebilah keris yang menyala merah. Ketika terbangun, ia mendapati keris itu benar-benar ada di hadapannya. Ia menamainya Panglima Rogo.
Sejak saat itu, keris itu tak pernah lepas dari pinggangnya. Banyak yang percaya bahwa keris itu memberi kekuatan gaib, membuat Minak Jinggo tak bisa dilukai oleh senjata biasa. Keris Panglima Rogo menjadi lambang perjuangan rakyat Blambangan. Ia menyatukan seluruh prajurit di bawah sumpah darah bahwa tanah Blambangan tidak akan pernah tunduk pada kekuasaan yang lalim. Dari sinilah nama Minak Jinggo mulai menggema di seluruh penjuru Jawa Timur. Menyadari bahaya dari Majapahit yang kembali bangkit, Minak Jinggo segera mengadakan pertemuan rahasia dengan penguasa-penguasa kecil di wilayah timur Jawa dan Bali. Ia mengirim utusan ke Kerajaan Daha, Pasuruan, dan Bali, menawarkan persekutuan untuk saling melindungi dari ambisi Majapahit yang ingin kembali menguasai seluruh tanah Jawa. Bali, yang telah lama menjalin hubungan dagang dengan Blambangan, menyatakan kesediaannya. Raja Bali bahkan mengirimkan 100 pasukan elit dan beberapa kapal perang untuk berjaga di pesisir selatan. Dari Pasuruan, bantuan logistik mulai berdatangan, beras, besi, dan peralatan tempur. Aliansi itu membuat Blambangan semakin percaya diri. Pasar-pasar tetap ramai, rakyat tetap bercocok tanam dan berdagang. Namun di balik kedamaian itu, seluruh benteng Blambangan disiagakan. Minak Jinggo memerintahkan pembangunan jalur-jalur pelarian rahasia di bawah tanah, mengantisipasi jika musuh menyerang dengan jumlah besar. Pada awal musim kemarau, kabar buruk datang dari barat. Majapahit telah mengirim pasukan besar di bawah pimpinan Pati Arya Damar dari Palembang, seorang panglima tangguh yang pernah menumpas pemberontakan di Kalimantan. Mereka bergerak perlahan ke timur, menaklukkan desa-desa satu persatu. Minak Jinggo memerintahkan agar semua desa Blambangan dikosongkan dari warga sipil. Mereka dibawa ke pegunungan dan hutan-hutan untuk berlindung. Sementara itu, pasukan Surageni disebar secara gerilya untuk mengganggu laju pasukan Majapahit. Jalan-jalan dibakar, jembatan diputus, dan mata-mata disebar di setiap jurusan. Rakyat Blambangan tahu bahwa perang ini bukan sekadar mempertahankan wilayah, tetapi harga diri. Mereka melihat sang adipati setiap hari turun langsung ke lapangan, memeriksa parit pertahanan, mengatur logistik, bahkan membantu mendirikan tenda bagi pasukan. Kehadiran Minak Jinggo mengobarkan semangat juang rakyatnya. Pertempuran besar pertama terjadi di hutan Tegal Kuning. Pasukan Majapahit yang dipimpin Arya Damar terjebak dalam strategi Minak Jinggo. Mereka dibiarkan masuk terlalu dalam, lalu dikepung dari tiga sisi oleh pasukan Blambangan yang bersembunyi di balik semak dan pohon-pohon besar. Pertempuran berlangsung 2 hari 2 malam tanpa henti. Hujan deras mengguyur malam itu, membuat medan berlumpur dan licin. Namun para prajurit Surageni, yang sudah terbiasa bertempur di medan berat, tetap sigap dan bertarung seperti bayangan yang sulit ditangkap. Arya Damar akhirnya mundur setelah kehilangan hampir separuh pasukannya. Ia menyadari bahwa kekuatan Blambangan bukan hanya pada jumlah atau senjata, tetapi pada kesatuan rakyat dan keberanian sang adipati. Kekalahan di Tegal Kuning menjadi tamparan keras bagi Majapahit. Kekalahan Arya Damar membuat istana Majapahit geger. Para patih dan bangsawan mulai mempertanyakan kemampuan kerajaan untuk mengendalikan wilayah timur. Beberapa menyarankan diplomasi, sementara yang lain mendorong pengiriman pasukan yang lebih besar. Perpecahan kembali muncul di kalangan elit kerajaan. Ratu Suhita, yang saat itu memimpin Majapahit, akhirnya memutuskan untuk mengirim pasukan dengan siasat halus. Ia memilih menggunakan seorang ksatria tampan dan cerdik bernama Damar Wulan, keponakan dari seorang pati utama, untuk menyusup ke Blambangan dan membunuh Minak Jinggo dari dalam. Damar Wulan dipilih bukan hanya karena kemampuannya bertarung, tapi karena pesonanya. Ia diperintahkan untuk mendekati istana Blambangan, mencuri hati Ratu Gendis, dan mencari titik kelemahan Minak Jinggo. Rencana ini adalah taruhan terakhir Majapahit untuk mengalahkan sang adipati secara licik. Damar Wulan datang ke Blambangan menyamar sebagai pengembara dari Lumajang. Ia menunjukkan sopan santun, ilmu filsafat, dan kemahiran memainkan gamelan. Ia dengan cepat menarik perhatian para pembesar istana. Bahkan para wanita keraton mulai membicarakannya dalam bisik-bisik kagum. Minak Jinggo, yang peka terhadap gelagat asing, merasa ada yang aneh. Namun ia tak langsung menuduh. Ia lebih memilih untuk mengamati. Ia memerintahkan 3 mata-matanya, Ki Mangun, Ni Sulastri, dan Pangeran Lemah Duwur, untuk membayangi setiap gerakan Damar Wulan si pengembara tampan itu. Namun Damar Wulan sangat berhati-hati. Ia pandai menyembunyikan niatnya dan perlahan-lahan mulai mendekati Ratu Gendis. Ia mengisahkan penderitaan rakyat Majapahit dan bagaimana Blambangan disebut sebagai duri dalam daging.
Kata-kata halusnya mulai mempengaruhi batin sang ratu. Ratu Gendis, yang selama ini setia mendampingi Minak Jinggo, mulai dirundung keraguan. Kata-kata Damar Wulan mengusik nuraninya. Ia mulai mempertanyakan sikap keras Minak Jinggo terhadap Majapahit. Apakah semua ini hanya ambisi kekuasaan, ataukah benar demi rakyat? Hasutan itu semakin dalam ketika Damar Wulan menyatakan cintanya. Ia mengaku bersedia menyerahkan nyawa demi Ratu Gendis, dan bahwa Majapahit hanya akan tenteram jika Blambangan kembali setia. Ratu Gendis mulai goyah. Dalam diam, ia mulai menulis surat kepada istana Majapahit. Sementara itu, Minak Jinggo merasakan ada yang berubah. Ratu Gendis sering termenung, dan senyumnya tak lagi hangat. Ia pun mulai mengasingkan diri ke Pura Luhur Watu Dodol, mencari petunjuk dari leluhur dan pertapa-pertapa suci. Ia tahu bahwa pengkhianatan bisa datang dari siapapun, bahkan dari orang terdekat. Ki Mangun, mata-mata utama Minak Jinggo, akhirnya mendapatkan bukti pasti bahwa Damar Wulan bukan orang biasa. Ia melihat Damar Wulan tengah mengirimkan isyarat cahaya ke arah barat laut, ke arah pegunungan tempat pasukan Majapahit bermarkas. Tak lama setelah itu, Ki Mangun berhasil menemukan surat-surat rahasia yang ditulis oleh Ratu Gendis. Surat-surat itu berisi petunjuk lokasi dan jadwal patroli Minak Jinggo. Ki Mangun segera membawa bukti itu ke hadapan sang adipati. Dengan wajah kelam dan mata merah, Minak Jinggo menerima kenyataan pahit, bahwa perempuan yang paling ia percayai telah tergoyahkan hatinya oleh musuh. Namun Minak Jinggo tak membiarkan emosinya menguasai keadaan. Ia tidak langsung menghukum Ratu Gendis. Sebagai seorang pemimpin dan suami, ia ingin tahu sejauh mana luka itu telah merusak jiwanya. Ia memilih untuk menyusun rencana tandingan dan memancing Damar Wulan menunjukkan taringnya. Sementara itu, Damar Wulan yang merasa semakin dekat dengan tujuan, mulai menyiapkan langkah akhir. Ia telah menyusun peta dan titik kelemahan pertahanan dalam istana Blambangan. Ia bahkan sudah menggambar jalan rahasia menuju kamar Minak Jinggo. Semua ini ia kirim ke markas pasukan Majapahit melalui kurir malam. Di istana Majapahit, para petinggi menunggu dengan cemas. Ratu Suhita berharap Damar Wulan berhasil, sebab kekalahan kedua akan menghilangkan wibawa Majapahit sepenuhnya. Mereka telah menyiapkan pasukan cadangan di Lumajang, siap bergerak ke Blambangan begitu Minak Jinggo tumbang. Namun mereka tidak tahu bahwa sang adipati telah membalikkan permainan. Ia membiarkan jebakan terbuka, pura-pura lengah, dan membuat seolah-olah ia percaya pada Damar Wulan. Ia bahkan mengundang Damar Wulan dalam jamuan malam di pendopo istana sebagai tamu kehormatan. Jamuan malam itu berlangsung megah. Rakyat Blambangan yang hadir bersorak melihat kemegahan istana. Minak Jinggo duduk di singgasana, mengenakan beskap hitam berhias emas dan ikat kepala merah darah, dengan keris Panglima Rogo bersilang di pinggang. Di sampingnya, Ratu Gendis duduk dengan tatapan kosong. Damar Wulan datang dengan senyum lebar. Ia menyembunyikan belati di balik ikat pinggangnya. Di tengah jamuan, saat musik gamelan mengalun lembut, ia berusaha menyelinap mendekati Minak Jinggo. Namun saat ia menghunus belati, tiba-tiba seluruh pendopo berubah gelap, lampu-lampu padam dengan sekejap. Saat cahaya kembali, Damar Wulan sudah dikelilingi prajurit Surageni. Belatinya telah ditahan oleh tangan Minak Jinggo sendiri. Jangan pernah kau kira cahaya kebenaran bisa dipadamkan oleh kelicikan, ucap sang adipati. Damar Wulan diborgol, dan Ratu Gendis hanya bisa menunduk, tak kuasa menahan air matanya. Minak Jinggo tak serta-merta menghukum mati Ratu Gendis. Ia memilih menggelar pengadilan rakyat, di mana seluruh bangsawan dan rakyat menyaksikan jalannya proses. Ratu Gendis menangis dan mengakui kesalahannya, mengatakan bahwa hatinya telah dibutakan oleh kata-kata manis dan harapan damai semu. Sementara itu, Damar Wulan juga mengaku bahwa ia adalah utusan Majapahit, dikirim langsung oleh Ratu Suhita untuk membunuh Minak Jinggo demi mengakhiri perlawanan Blambangan. Ia mengatakan bahwa ini adalah satu-satunya cara untuk menyelamatkan Majapahit dari kehancuran total. Minak Jinggo menatap mereka dalam diam. Ia tidak ingin Blambangan menjadi tempat pembalasan dendam. Namun ia juga tidak bisa membiarkan pengkhianatan tanpa hukuman. Ia memutuskan untuk mengasingkan Ratu Gendis ke lereng Gunung Merapi. Sementara Damar Wulan dijatuhi hukuman penjara seumur hidup di Benteng Kalipuro. Setelah kejadian itu, Minak Jinggo mengirim utusan ke Majapahit, membawa pesan keras bahwa Blambangan bukan tanah jajahan. Dalam surat itu, ia menyebutkan bahwa ia tahu segala tipu daya Majapahit, dan bahwa jika sekali lagi pasukan dikirim, maka ia akan menyerbu hingga jantung istana. Ratu Suhita menerima pesan itu dengan tangan gemetar.
Ia menyadari bahwa semua siasat licik mereka gagal total. Di antara para patih dan bangsawan, muncul perdebatan sengit apakah harus mengakui kemerdekaan Blambangan atau kembali menyerang dengan kekuatan penuh. Akhirnya Majapahit memilih mundur. Mereka terlalu lemah untuk berperang terbuka, dan terlalu malu untuk memohon damai. Blambangan dibiarkan berdiri sendiri, tak lagi mengirim upeti, tak lagi mengakui kekuasaan Majapahit. Disinilah nama Minak Jinggo mulai disematkan sebagai Raja Tanpa Mahkota dari Timur. Setelah kejayaan melawan Majapahit, Minak Jinggo memasuki masa damai yang panjang. Ia memusatkan perhatiannya pada pembangunan rakyat. Irigasi dibangun di sepanjang Sungai Kalibaru, sekolah-sekolah lontar didirikan di lereng Ijen, dan kesenian berkembang pesat di bawah perlindungan istana. Ia menciptakan sistem hukum lokal bernama Tata Blambangan, yang menekankan keadilan berdasarkan kebijaksanaan desa dan adat setempat. Sistem ini dianggap lebih manusiawi dibanding hukum Majapahit yang kaku. Banyak pengembara dan sarjana dari luar daerah datang untuk belajar ke Blambangan. Minak Jinggo menjadi simbol harapan dan kemerdekaan. Ia tak pernah menobatkan dirinya sebagai raja, tapi rakyat menyebutnya Sang Raja Timur. Dalam batinnya, ia tahu bahwa kekuasaan sejati bukan terletak pada mahkota, tetapi pada rasa cinta dan hormat dari rakyatnya.